Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam menyambut hari pertama esok hari di bulan Ramadan. Maha suci Allah yang telah memperkenalkan kita untuk bisa bertemu dalam bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa syafaat keselamatan dunia akhirat. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'in termasuk kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Nazir Wakaf Masjid Raya Bandung, keberadaan kami ditetapkan berdasarkan keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan nomor 304/BWI Jabar N2 /1/4 Romawi /2025. Di keberadaan kami memang memiliki legitimasi sebagai pengelola wakaf, tanah wakaf yang diperuntukkan sejak sejarahnya 215 tahun yang lalu pada 1812. Sebagai penerima amanat Nazir, Masjid Agung Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Insya Allah kita bisa bersama-sama untuk menjaga fungsi dan peruntukan Masjid Wakaf ini. Hadirin rahimakumullah, seiring dengan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 188/5/2026 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 451.1055/2002 tentang pengukuhan Masjid Agung menjadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, bahwa pengelolaan Masjid Agung Bandung selanjutnya dikelola oleh Nazir Wakaf, maka kegiatan operasional dan pembiayaan masjid ini dilaksanakan secara mandiri. Jadi betul-betul kita di atas kaki sendiri. Oleh karena itu partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dalam memakmurkan masjid ini sangat kami buka pintu selebar-lebarnya. Masjidnya makmur, rakyatnya makmur, keberkahan akan selalu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka mengisi dan mengagungkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Panitia Semarak Ramadan Masjid Agung Bandung Provinsi Jawa Barat telah menyusun beberapa program kegiatan yang kami harapkan bahwa bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya untuk dapat berpartisipasi melakukan kegiatan bersama kami. 1. Musahabah Nisfu Syaban. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada malam tanggal 15 Syaban 1447, diisi dengan tausiah, zikir, doa dipimpin oleh Kiai Haji Muhyiddin Abad Jasa. 2. Mulai esok hari kita akan melakukan penyediaan takjil bersama. Selama sebulan penuh Ramadan, panitia akan menyiapkan takjil bagi maksimum 1.000 orang. 1.000 orang jemaah setiap hari. Kami memberikan kesempatan bagi dinas, instansi pemerintah, perusahaan BUMN, swasta, majelis taklim, maupun para donatur dermawan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. 3.
Ceramah dan sholat tarawih. Ceramah tarawih dilaksanakan setiap hari pada ba'da salat isya menjelang salat tarawih. Penceramah adalah para mubalik, akademisi, dan para ulama. Dilanjutkan dengan sholat tarawih oleh para imam Masjid Agung Bandung. 4. Kajian tahsin Al-Quran. Jadi ada kajian tahsin Al-Quran dilaksanakan setiap pada salat subuh yang akan diisi oleh imam dan muadzin Masjid Agung Bandung. 6. Tadarus Al-Quran dilaksanakan setiap hari mulai pukul 16.00 hingga menjelang adzan maghrib. Tadarus ini akan dipandu oleh imam muadzin Masjid Agung Bandung dan diikuti oleh para jemaah yang akan mengikuti takjil syaum. 7. Kuliah zuhur dilaksanakan setiap pada sholat zuhur yang akan diisi oleh para penceramah, mubalik, dan terbuka untuk umum. Pesantren Ramadan. Kegiatan ini sangat penting dan akan bekerjasama dengan beberapa sekolah dengan para pemateri dari tim Mudaris Masjid Agung Bandung. Peringatan Nuzul Quran. Itu poin 9. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada malam 17 Ramadan 1447 Hijriah dan insya Allah sebagai mubalik ialah Dr. Ki Haji Raden Edi Komarudin MAG. 10. Itikaf Lailatul Qadar dan Khatmil Quran akan dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Khusus malam ke-27 Ramadan akan diisi dengan Khatmil. Saya ulangi, akan diisi dengan Khatmil Quran, zikir, muhasabah, dilanjutkan dengan sahur, tidak akan sahur berjamaah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sahur di sini. 11. Pengelolaan jiswaf. Panitia menerima titipan zakat, infak, sedekah fidyah, dan wakaf dari tanggal 1 sampai dengan akhir Ramadan. Jadi mohon dicatat bagi para hadirin yang dimuliakan Allah yang ingin melakukan penitipan zakat, infak, dan sedekah fidyah bisa dilakukan sejak tanggal 1 hingga akhir Ramadan. Untuk pendistribusiannya akan dilaksanakan secara langsung pada malam takbir Idul Fitri 1447 Hijriah. Ke-13 takbiran dan sholat Idul Fitri. Takbiran akan dimulai pada maghrib malam 1 Syawal 1447 Hijriah hingga menjelang sholat Idul Fitri dipandu oleh tim muazin Qori Masjid Agung Bandung dan dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri dengan imam khotib yang telah ditentukan oleh panitia. 14. Silaturahmi dan halal bihalal. Kegiatan ini akan dilaksanakan setelah Idul Fitri untuk mempererat silaturahmi keluarga besar Nazim, Majelis Taklim, dan mitra Tamir Masjid Agung Bandung. 16. Kegiatan insidental dan spontanitas. Selain berbagai kegiatan yang sudah diagendakan, ada juga kegiatan yang akan dilaksanakan secara spontan oleh pihak lain yang ingin menyelenggarakan kegiatan keagamaan di lingkungan Masjid Agung dengan sistem kemitraan kerjasama. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat, marilah kita bersama-sama untuk berfastabiqul khairat untuk memakmurkan masjid ini dengan mengikuti atau turut berpartisipasi serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang telah diprogramkan oleh panitia. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa pada tanggal 6 Maret sampai 15 Maret kita akan mengadakan Ramadan Festival. Itu di Selasar, di antara Pagar dan Selasar. Kegiatan ini kegiatan pertama sejak 11 tahun yang lalu. Jadi nanti selama
hampir 8-9 hari. Ada kegiatan bazar, UMKM, lomba untuk anak-anak, tausiah, dan berbagai macam kegiatan sehingga nuansa ngabuburit akan lebih seru, berhikmat. Jadi tidak terasa bahwa dalam jangka 9-10 hari itu keterlibatan masyarakat dan bapak ibu-ibu untuk bisa melakukan kegiatan bersama di Ramadan Festival. Pada kesempatan ini atas nama Nazir Masjid Agung Bandung Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi selama ini, serta kami memohon maaf bila hingga saat ini pelayanan kami kepada para jemaah masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Tapi saya yakin bahwa Allah selalu bersama kita, di mana kita berhikmat memakmurkan masjid, akan selalu ada jalan untuk melakukan ibadah yang secara baik, karena masjid ini masjid yang cukup bersejarah, ya. Masjid kelas dunia ketika Asia Afrika tahun 55 yang diselenggarakan di Bandung. Kepala negara di Asia Afrika berhikmat di sini, dan jangan heran ketika presiden pertama berhikmat maka lahirlah Desa Sila Bandung. Jadi bapak-bapak berada di masjid yang sangat bersejarah. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih, selamat menunaikan ibadah saum tahun 1447 Hijriah. Semoga langkah serta aktivitas kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.